Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk hari ini kita akan masuk ke materi yang kemarin minggu kemarin Ibu sudah bagikan materinya, dan untuk minggu ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang materi sifat koligatif larutan. Nah, untuk materi pertama kita kita tentunya harus tahu dulu, sebelum mengetahui sifat koligatif larutan, kita harus tahu dulu apa itu larutan. Ya, jadi apa itu larutan? Jadi di dalam larutan itu ada dua hal. Kita misalkan yang ini adalah larutan, ya. Jadi di dalam larutan ini ada dua hal. Ada zat pelarut dan ada zat terlarut. Jadi ada yang terlarut, ada yang pelarut. Oke. Ya. Jadi kita akan bahas dulu persamaan-persamaan, rumus-rumus yang terkait dengan kedua hal ini, zat terlarut dan pelarut, yang sehingga menghasilkan larutan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi satuan-satuan yang Ibu maksud tadi, yang pertama ada namanya konsentrasi larutan. Jadi Ibu sudah, ini adalah pelajaran masuk di kelas 1 dipelajari, terus pas di kelas 2 juga dipelajari. Jadi konsentrasi larutan itu dilambangkan dengan huruf M kapital, atau di molaritas larutan, satuannya mol per liter. Dirumuskan M sama dengan N per V, di mana N itu adalah mol dan V itu adalah volume larutan. Ingat, volume larutan harus dalam 1 liter. Makanya kenapa konsentrasi larutan itu atau molaritas larutan itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut ya di dalam 1 liter larutan. Jadi jumlah zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Ingat, akan kita bahas tadi nanti zat terlarut dan larutan. Jadi molaritasnya ini banyaknya zat terlarut dalam larutan. Misalnya kita melarutkan kita melarutkan gula, ya. Jadi molaritas gula yang larut ini kita bisa hitung dari banyaknya mol zat gula. Gula adalah zat terlarut dalam 1 liter larutan gula. Nah, biasanya kalau gula itu dilarutkan pakai apa? Pelarut apa? Iya, betul, pelarutnya adalah air. Jadi pelarut paling murah yang Allah sudah berikan ke kita secara percuma-cuma itu adalah air. Maka kewajiban kita adalah menjaga sumber air dengan baik, terus menggunakannya dengan baik, tidak boros, seperti itu. Oke, selanjutnya ini satuan yang pertama, konsentrasi atau molaritas. Yang kedua, molalitas. Ini beda-beda tipis ya. 1 molaritas, 1 molalitas. Kalau molalitas dia dilambangkan dengan huruf M kecil. Ya, sebelum kita masuk ke pengertiannya, kita lihat dulu definisi rumusnya supaya kita langsung paham. Jadi dari sini, dari rumus ini kita bisa lihat molalitas itu sama dengan jumlah mol per massa pelarut. Jumlah mol per massa pelarut. Ingat, massa pelarutnya harus dalam satuan kilogram. Jadi di sini N per M, tapi dalam satuan kilogram. Oke, atau bisa juga jika di sini biasanya di soal itu dia dalam satuan gram, maka untuk mempermudahnya pakai rumus ini. M sama dengan N dikali 1000 per P. Ya, sama dengan
M N dikali 1000 per P, atau ini sebenarnya N itu kan N itu kan ada rumusnya. Ini N, ingat ini rumus yang ibu sudah beritahukan ke kalian sesering mungkin. N itu adalah mol, jadi rumusnya N sama dengan apa? Iya betul, massa per massa molar ya. Jadi rumusnya N itu massa per massa molar. Makanya ini bisa kita ubah jadi M sama dengan massa per massa molar dikali 1000 per P ya. Jadi N-nya ini jadi massa per massa molar, atau di sini bisa gram per mr, seperti itu ya. Makanya di sini di pengertiannya dia dinyatakan molalitas itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut ya. Kalau tadi molaritas banyaknya mol dalam 1 liter larutan. Kalau molalitas banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut atau 1 kilogram pelarut murninya, seperti itu. Atau tadi kita contohkan dengan larutan gula lagi. Kalau molalitas itu artinya jumlah mol gula dalam 1000 gram air, itu adalah molalitas. Oke, itu adalah satuan yang kedua. Sekarang satuan yang ketiga. Fraksi mol. Oke. Tadi ibu sudah ingatkan rumus mencari mol tadi apa? Ya. N atau mol sama dengan massa per massa molar. Massa molar ya. Jadi fraksi mol itu ingat kan tadi ada dalam larutan itu ada zat terlarut, ada pelarut. Ya, makanya di sini ada XA, ada XB. Apa itu XA? Apa itu XB? Jadi XA ini bisa kita katakan XA ini adalah untuk zat terlarut, atau XB adalah untuk fraksi mol pelarut. Ya. Jadi di sini XA sama dengan NA per NA tambah NB. Dan untuk fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Atau bisa juga XA ditambah XB sama dengan 1. Jadi kalau misalnya salah satunya antara fraksi mol, misalnya kita sudah tahu fraksi molnya zat terlarut ya, maka kita bisa tahu fraksi molnya zat pelarut ya. Tahu kan caranya? Iya. Misalnya kita udah tahu XA, yang kita mau cari, misalnya kita udah tahu XA kan, yang kita cari XB ya. Berarti XB sama dengan 1 dikurang XA. XA ini untuk XA dengan XB ini ya, untuk A dengan B ini bisa kalian ganti, A itu adalah terlarut, B itu adalah pelarut, atau sebaliknya. Oke, selanjutnya coba kita lihat contoh soalnya. Yuk kita lihat contoh soal. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Dari contoh soal di sini kita lihat dari nomor 1 dulu.
Hitung konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml. Jika diketahui mR NaOH adalah 40. Jadi kita lihat dulu apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah, ya betul, konsentrasi larutan. Berarti kalau konsentrasi larutan, berarti dia yang ditanyakan adalah M, molaritasnya. Tadi kita ibu ingatkan rumusnya molaritas apa? M sama dengan N per V. Rumusnya sama dengan N per V. Nah, di soal itu tidak diketahui N-nya, molnya, yang diketahui hanya volumenya. Di sini diketahui adalah massa dan massa molar. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, berarti di sini zat terlarutnya adalah apa? Zat terlarutnya nomor 1? Betul, kristal NaOH. Kristal NaOH maksudnya itu kayak butiran-butiran NaOH ya. Sedangkan pelarutnya adalah ya air. NaOH dilarutkan di dalam air. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita yang diketahui adalah massa dengan massa molar. Kalau diketahui massa dengan massa molar tadi, maka kita bisa cari N. N sama dengan M per mR. Makanya kita masuk ke sini. Makanya dia masuk ke sini. Jadinya molnya itu sama dengan 2 gram dibagi 40. Kemudian gramnya mati, sisa 2 dibagi 40 sama dengan 0,05 mol. Nah, setelah diketahui molnya, kita masuk di sini. Perhatikan di sini dia volumenya dia ubah menjadi 0,5 liter karena di sini masih dalam satuan mililiter ke liter ya. Berarti 500 dibagi 1000. Selanjutnya kita akan cari molaritasnya menggunakan rumus yang ini ya. Jadi molaritas sama dengan mol per volume. Molnya tadi berapa? 0,05, volumenya 0,5. Nah, biasanya anak-anakku sekalian itu agak susah begitu membagi-bagi bilangan desimal. Nah, Ibu berikan tips sedikit. Di sini 0,05. Jadi kita coret saja dulu angka 0 depan. Berarti tinggal komanya kita anggap di sini 0,5 per 5. Ya. Jadinya 5 bagi 5 berapa? Ya, 1. Terus kita turunkan nolnya, maka jadinya 0,1 seperti itu. Gampang kan? Tidak perlu pakai kalkulator. Ingat, tidak perlu menggunakan hal-hal yang kira-kira bisa mempermudah kita, tapi justru itu membuat kita tidak berkembang seperti itu. Oke, kita lanjut. Paham nomor 1? Contoh soal nomor 1? Insyaallah paham ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 yang dicari adalah, ingat, molalitas. Hitung molalitas. Berarti kalau molalitas berarti ya M kecilnya ya. Molalitas larutan terjadi apabila 24 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam 400 gram air. Jadi di sini yang zat terlarutnya adalah apa? Oke. Betul. Jadi zat terlarutnya adalah kristal MgSO4, magnesium sulfat dilarutkan dalam air. Pelarutnya adalah air. Di sini tidak kelihatan, mohon maaf. Jadi mR/mg4 itu adalah 120, bisa dilihat dari sini. Oke, next.
Jadi kita tadi ingat M-nya molaritas itu bisa dicari dengan bisa dicari dengan N dikali, karena ini dia dalam satuan 400 gram, supaya kita tidak usah bagi-bagi lagi, nanti susah membagi koma, maka kita pakai N dikali 1000 per P. N nya tadi rumusnya apa? N sekali lagi, jadi ingat rumus ini molaritas apalagi mol itu selalu digunakan mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Ingat N tadi apa? N sama dengan M per mR. Di sini masanya berapa? 24 gram. Terus kita masukkan mR-nya, MgSO4 120 gram. Jadi gramnya mati, maka 24 dibagi 120 itu sama dengan 0,2. Ya. 0,2 sekian. Terus P itu adalah massa air. Jadi kita di sini harus ingat, karena di sini diketahui ada 2 massa. Ingat yang di sini, yang P itu adalah massa air. Jadi untuk massa di mol adalah massa saat terlarut. Makanya Ibu sampaikan terlebih dahulu tadi, harus ditahu dulu yang mana yang terlarut, saat yang dilarutkan mana pelarutnya, seperti itu. Jadi 400 gram tinggal kita masukkan 0,2 mol dikali 1000 per 400 ya. 1000 per 400. Jadi sama dengan 0,5 molal. Oke, ini perhitungan sederhana. Cuman rumusnya yang harus kalian bukan rumusnya harus dihafal ya, tapi harus dipahami. Ingat, larutan itu ada saat terlarut, ada pelarutnya. Oke, untuk hari ini Ibu penjelasannya untuk hari ini sampai di sini saja. Silakan dicek e-learningnya. Ibu akan mengirimkan tugas di sana, bukan tugas ya, semacam latihan di rumah. Kemudian nanti silakan diupload kembali di e-learningnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, berpositif thinking, dan jangan lupa baca Al-Qur'annya, jangan dihilangkan, jadi diistiqomahkan dan ditambah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.